warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008, prodi Kuantitatif tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan salah satu sebuah perusahaan yang didirikan seorang atau sekelompok orang yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa: yang pertama, usahanya terus-menerus; kedua, mempunyai izin usaha; dan yang ketiga, yang dihasilkan berupa jasa. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini, siklus akuntansi adalah sebuah proses berbagai tahap yang diperlukan untuk menyelesaikan akuntansi secara manual. Sebenarnya, tahap siklus akuntansi perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda. Perbedaannya dari perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan. Tahap siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahap pencatatan, di mana tahap meliputi kegiatan yang pertama, pencatatan dan penggolangan data. Kedua, menyusun neraca saldo. Ketiga, menyusun jurnal penyesuaian. Keempat, menyusun neraca lajur. Kelima, laporan keuangan. Dan yang keenam, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya, tahapan pencatatan transaksi perusahaan ke dalam jurnal. Berikut ini 6 langkah untuk menganalisis transaksi dengan menggunakan sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca dengan teliti uraian transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Apakah aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, beban, atau price. Kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun naik atau turun. Ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit dan kredit dengan mengikuti aturan debit dan kredit. Keempat, catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Kelima, pindahkan buku atau posting ayat jurnal ke dalam akun yang sesuai di buku besar secara periodik. Keenam, siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan pada akhir periode. Selanjutnya yaitu contoh dari jurnal transaksi aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini ada contoh, pada tanggal 1 Februari 2018, Pak Joko menyetor uang 50 juta sebagai modal awal PT Vintage. Dasar untuk menganalisis transaksi tanggal 1 Februari 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh transaksi ini pada neraca adalah meningkatkan aset dan ekuitas pemilik. Kedua, nama akun di debit ditulis dulu, kemudian diikuti dengan jumlah yang akan didebit. Sedangkan nama akun yang dikredit ditulis di bawahnya, agak menjorok ke kanan, diikuti dengan jumlah yang akan dikredit pada kolom kredit. Ketiga, proses pencatatan transaksi dalam jurnal ini disebut dengan menjurnal atau journalism. Berdasarkan pencatatan transaksi ini disebut ayat jurnal atau journal entry. Ayat jurnal transaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh bentuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Selanjutnya mengenai fungsi jurnal dalam akuntansi. Yang pertama ada fungsi histori. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Kedua, fungsi pencatatan. Pencatatan jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Keempat, fungsi instruksi. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Yang kelima adalah fungsi informatif. Di sini, fungsi informatif adalah catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai yang terakhir, manfaat pencatatan jurnal. Di sini, manfaat dari penjurnalan adalah perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan dan pengurangan. Suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Nah, itulah presentasi saya mengenai hasil makalah saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.